Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Ah, Ikhwan dan akhwat yang kami hormati, kembali pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik uh, bahasan kita seputar tafsir tematik ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, pun tepatnya usuluddin. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan, tepatnya dua pertemuan berkaitan dengan tafsir tematik ya, yang pada akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa uh, kajian kita adalah tafsir tematik ayat-ayat akidah, jadi bukan tafsir tematik yang berbentuk tartibi ya, di mana ayat-ayat akidah tadi dibahas dalam bentuk tafsir tartibi dengan mengumpulkan beberapa ayat yang satu tema pembahasan dalam bentuk tafsir tartibi. Jadi kajian kita adalah hanya fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, itu pun dalam bentuk tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ketiga, kita sebagaimana kita ketahui bahwa ayat akidah ataupun usuluddin itu membahas beberapa tema yang berbentuk mabda, yaitu berkaitan dengan kajian-kajian ketuhanan, ma'ad, kajian tentang hari akhir, ada juga berkaitan dengan nubuwah, kenabian atau keadilan, dan ada juga berkaitan dengan imamah. Nah, yang menjadi fokus kita pada semester kali ini adalah kajian tentang ketuhanan atau mabda ya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada semester kali ini akan fokus membahas ataupun mengkaji bersama tentang Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, sifat-sifatnya ya. Uh, Tentu saja dengan kacamata ayat-ayat Al-Qur'an, karena kita sedang membahas uh, tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, bukan akidah atau kalam itu sendiri ya. Karena ada uh, pelajarannya tersendiri, yaitu kalam ataupun teologi yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Eh, Sedangkan yang kita kaji bersama ini adalah dalam bentuk tafsir ya. Kajian tafsir, bukan kajian teologi ataupun kajian kalam. Oleh karena itu, tentu saja yang menjadi tolak ukur dari kajian kita ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, di mana kita akan berusaha melihat Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif Al-Qur'an ataupun ayat-ayat yang kemudian kita kemas dalam bentuk tafsir eh, tematik ataupun tafsir maudhu'i. Nah, pada pertemuan pertama ini yang tentunya masuk dalam pembahasan, maksud saya kalau tidak, memang sebenarnya kita sudah masuk ke dalam pertemuan ketiga. Nah, jadi dalam eh, pertemuan kali ini, di mana kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan inti, kita akan coba mengkaji jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lewat pintu mana saja kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik.
Jalan yang pertama ataupun pintu pertama kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah jalan fitrah. Jalan fitrah ya. Apa itu fitrah? Tentu perlu kita definisikan dulu ya. Ah, Fitrah secara etimologi bermakna bentuk ciptaan yang diberikan secara cuma-cuma. Jadi bentuk ciptaan. Jadi fitrah atau kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar nau'i ya. Kata fitrah itu ya. Fitrah sama dengan jilsatan, fi'latan. Jadi timbangan fi'lah ataupun wazan fi'lah di dalam bahasa Arab itu berarti masdar nau'i, menjelaskan bentuk. Berarti kalau fatara itu membelah yang kemudian dimaknai dengan mencipta, nah, karena tercipta sesuatu itu seperti membelah sesuatu yang kemudian mengeluarkan dari ketiadaan menuju keberadaan, maka dikatakan sebagai penciptaan. Maka ketika fatara itu berubah bentuk menjadi masdar nau'i fitrah, maka dia bermakna bentuk ciptaan, satu bentuk ciptaan. Nah, satu bentuk ciptaan ini diberikan secara cuma-cuma, yaitu pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana bentuk ini bukanlah hasil dari ataupun proses dari eh, apa yang diusahakan oleh manusia itu sendiri, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, tanpa usaha dan dimiliki oleh setiap manusia. Jadi semua orang yang namanya manusia maka akan memiliki bentuk ciptaan ini. Nah, jadi semuanya memiliki hal ini. Jadi fitrah itu yang pertama. Jadi ada dua ciri khusus dari fitrah ini atau bentuk ciptaan ini. Yang pertama adalah dia diberikan secara cuma-cuma ataupun tanpa usaha, dan yang kedua itu dimiliki oleh semua orang. Jadi bukan hanya khusus untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Kemudian kata fitrah ini biasanya diperuntukkan pada manusia, bukan makhluk lain. Jadi kata fitrah ya, ini hanya digunakan dalam eh, bahasa Arab hanya untuk eh, manusia, bukan pada yang lainnya ya. Nah, ini secara bahasa nanti kita lihat kaitannya dengan eh, ini ya, dengan kaitannya dengan kajian kita. Kemudian pembagian fitri atau fitrah ya, itu mengatakan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitri ya, ataupun sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi berdasarkan fitrah manusia bahwa manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat dulu fitrah itu seperti apa pembagiannya. Jadi ada yang disebut dengan pengetahuan fitri, ada yang disebut dengan keinginan serta kecenderungan fitri. Mana nanti yang menjadi fokus bahasan kita, nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya tentunya ya. Jadi yang pertama adalah pengetahuan fitri. Pengetahuan dengan hati ya, atau qalb dalam bahasa Arabnya ya, yang instrumen untuk mengetahui tadi ataupun alat yang digunakan untuk mengetahui objek yang kita ketahui itu adalah hati. Ini dalam bentuk huduri atau syuhudi. Jadi bentuk pengetahuan yang menggunakan hati itu adalah hadirnya objek yang kita ketahui, bukan melalui bentuk ataupun pemahaman melalui makna. Tetapi ini kita pahami melalui eh, hati yang bentuknya adalah hadirnya objek yang kita ketahui ke dalam eh, kalb, hati ataupun sadubari seseorang. Jadi hadir. Oleh karena itu, eh, pengetahuan huduri ini tidak akan mengalami kesalahan. Pengetahuan huduri ini akan selalu benar. Nah, seperti saat kita merasakan lapar. Nah,
rasa lapar yang kita alami itu adalah rasa yang tidak mungkin salah. Jadi benar kita merasakan lapar. Walaupun mungkin saja di saat menafsirkan lapar tadi, oh berarti saya ingin makan, itu bisa jadi salah. Karena bisa saja rasa tadi bukan didasarkan ataupun bersumber dari keinginan kebutuhan kita terhadap makanan. Tapi rasanya ataupun lapar yang sedang kita rasakan tadi, itu adalah suatu kebenaran, adalah suatu fakta yang tidak mungkin dipungkiri. Begitu juga halnya dengan pengetahuan huduri ataupun syuhudi yang eh, dimiliki oleh manusia ya. Jadi bentuk penciptaan manusia sedemikian rupa sehingga ketika ia menyelami hatinya, ia akan menemukan Tuhan di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia sedemikian rupa sehingga dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, jadi dia mengenal Allah melalui hatinya. Jadi kapan itu nanti akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya bahwa ada saat-saat di mana manusia uh, dengan menggunakan hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Uh, ini adalah pengetahuan fitri yang pertama, yaitu dalam bentuk huduri ataupun pengenalan melalui intuisi ataupun hati. Ada juga pengetahuan fitri dalam bentuk yang kedua, yaitu pengetahuan dengan akal yang bersifat umum melalui silogisme, burhan kalau dalam bahasa mantiknya, yaitu melalui argumentasi dengan menyusun premis-premis, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, di mana manusia dengan eh, akalnya akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang cukup mudah, di mana semua kalangan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal akan dengan mudah mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa kesulitan-kesulitan yang ada ya. Jadi hanya dengan eh, argumentasi yang sangat sederhana di mana eh, orang yang baru balik sekalipun, bahkan anak kecil yang belum balik pun yang sudah mulai mampu menggunakan akalnya, maka dia akan dengan mudah bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, pengetahuan fitri yang bentuknya burhani, tapi pengetahuan ini tentu saja pengetahuan yang sifatnya umum. Jadi bukan objeknya itu bukan langsung dikenali secara spesifik, tetapi sifatnya umum. Dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sifatnya seperti ini. Nah, ini bisa dipahami melalui pengetahuan yang sifatnya argumentatif yang fitri ya. Jadi dengan mudah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memahami uh, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedemikian rupa Allah menciptakan akal manusia sehingga dengan mudah ia bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat dalam argumentasi ayat Al-Qur'an yang kemudian menjelaskan bahwa eh, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dapat dibuktikan dengan mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah keinginan dan kecenderungan fitri. Jadi ini bukan pengetahuan lagi ya, tapi kecenderungan di mana uh, uh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga dia punya kecenderungan, punya keinginan, punya watak dan punya tabiat untuk uh, selalu uh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu menyembah terhadap Tuhan. Jadi ada kecenderungan di dalam
jiwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada setiap manusia di mana dia cenderung untuk selalu mencari kebenaran misalnya. Dia cenderung untuk selalu mencari Tuhan. Dia punya kecenderungan untuk selalu eh, tunduk dan patuh kepada zat yang agung. Dia akan senantiasa mencari eh, sesuatu yang dia anggap itu mulia dan dia ingin tunduk padanya. Makanya sepanjang sejarah kalau kita baca bahwa umat manusia itu selalu menyembah Tuhan, baik Tuhannya itu adalah Tuhan yang benar ataupun Tuhan yang salah. Yang jelas manusia sepanjang sejarah, kita lihat bahwa mereka itu selalu mencari objek yang dinamakan Tuhan. Sehingga mereka bisa beribadah. Kalau misalnya agama lain berikan sesajen, memberikan pengorbanan dan lain-lain sebagainya dalam bentuk ibadah untuk menghambakan dirinya kepada yang dia namakan Tuhan, yang dia namakan zat yang agung, yang dia namakan zat yang mulia tadi. Ini adalah kecenderungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini selalu mencari zat atau yang agung, zat yang mulia yang dia namakan Tuhan, ya. Selalu tunduk ya kepada zat yang lebih mulia tadi, yang lebih agung tadi ya. Itu juga dengan mencari kebenaran. Jadi manusia ya, sedemikian rupa Allah ciptakan sehingga dia selalu mencari kebenaran. Dia merasa bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, dia akan selalu mencari itu. Kita tidak bisa dihalangi bahwa manusia akan selalu mencari kebenaran. Nah, cinta terhadap kebenaran. Ini adalah fitrah yang bentuknya kecenderungan. Beda dengan yang tadi pengetahuan. Jadi di sana tadi pengetahuan fitri. Jadi semua manusia melalui hatinya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dengan menggunakan uh, akalnya dengan mudah akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak hanya mengetahui atau fitrah yang bersifat pengetahuan, Allah juga menciptakan fitrah kecenderungan di mana manusia selalu cenderung kepada kebenaran, di mana manusia selalu cenderung kepada eh, zat yang lebih agung, di mana manusia selalu cenderung untuk beragama dalam sepanjang sejarahnya. Ini adalah tiga, kalau kita kelompokkan tadi dua bentuk fitrah secara umum, fitrah ataupun pengetahuan fitri, ataupun kecenderungan yang sifatnya fitri. Yang kemudian pengetahuan fitri ini kita kelompokkan kepada eh, dua bagian, yaitu yang bentuk yang pengetahuan fitri huduri yang sumber ataupun instrumen untuk mengetahuinya tadi adalah hati, dan yang kedua adalah pengetahuan fitri yang instrumen ataupun alat yang digunakan untuk sampai kepada pengetahuan tadi adalah akal yang dalam bentuk argumentasi. Nah, kita akan masuk kepada bagian pertama dari pengetahuan fitri tadi, yaitu yang bersumber dari hati ataupun qalb yang bentuknya adalah ilmu huduri. Bagaimana kita bisa memperoleh ilmu huduri tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan yang pertama adalah dengan usaha menghilangkan ketergantungan dari segala hal yang bersifat materi. Nah, atau yang kedua, dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan semua keadaan memaksa manusia untuk hilang ketergantungannya dari segala hal yang bersifat materi. Ya. Jadi yang pertama adalah dengan menghilangkan ketergantungan dari segala hal yang bersifat materi. Ini adalah usaha kita. Jadi manusia, kita sebagai manusia ini bisa eh, menghilangkan segala bentuk ketergantungan kita dengan materi. Bukan artinya membuang segala yang bentuknya materi ya, tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak menikah misalnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi apa menghilangkan ketergantungan. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya materi ini justru mengontrol kita, menjadikan hal-hal yang bersifat materi ini menjadi tujuan ataupun hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Dengan menghilangkan ketergantungan-ketergantungan ini, maka nanti hati kita akan hidup
dan melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi kebutuhan hati kita. Nah, yang jadi kebutuhan kita, bukan yang lainnya. Nah, di saat semua ketergantungan-ketergantungan ini hilang, yang bersifat material tadi ya, maka di saat hati akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat bagaimana hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dengan usaha sendiri tentunya, dan banyak orang yang sudah sampai pada tahap ini di mana mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dia merasa bahwa Allah hadir di setiap tindakannya. Allah ada bersamanya ya. Yang kedua adalah dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan di mana manusia itu melihat bahwa seluruh usaha yang dia lakukan sudah yang bersifat materi sudah tidak ada lagi manfaatnya, seperti orang yang misalnya sedang berada di pesawat terbang, kemudian eh, pilotnya menyampaikan bahwa pesawatnya akan jatuh, mesinnya sudah mati, eh, tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan, maka di saat itu seorang hamba akan kehilangan seluruh hal-hal yang dia lihat sebagai yang dapat menyelamatkannya. Jadi semuanya hilang. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat materi, sudah hilang dari depan matanya. Nah, di saat itulah akan lahir di dalam di dalam hatinya rasa di mana bahwa ada yang masih bisa menyelamatkannya. Dia merasa ada zat yang bisa menolongnya, ada zat yang bisa melindunginya. Nah, jadi di saat-saat seperti ini maka seseorang juga akan dapat eh, menemukan hubungan ataupun dia melihat Allah melalui relung hatinya. Baik kita lihat di dalam di dalam riwayat juga ya bahwa pernah terjadi seorang sahabat Imam Ja'far As-Shadiq, eh, ketika beliau ditanya oleh sahabat beliau mengenai bagaimana cara mengenal Tuhan, layaknya melihat dengan kepala sendiri, ya, dengan mata kepala sendiri ya. Di bagaimana caranya sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada sahabatnya tadi, "Apakah engkau pernah melakukan perjalanan laut?" Nah, sahabat beliau tadi menjawab, "Ya, saya pernah melakukan perjalanan laut." Apakah pada saat itu terjadi gelombang tinggi di lautan sehingga kapalmu terbelah? Ya, dia juga mengatakan iya. Apakah di saat itu engkau merasa bahwa segala uh, daya upaya yang ada yang sifatnya material sudah terputus? Ya, dia juga menyatakan ya, saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak merasakan, tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat menyelamatkan saya. Kemudian Imam mengatakan, apakah engkau tidak merasakan di saat itu bahwa ada zat yang bisa menyelamatkanmu? Uh, Sahabat Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ya, saya merasakan itu. Saya merasakan bahwa masih ada satu zat yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa membuat saya terbebas dari keadaan yang sedang saya alami ini. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq menyatakan, nah, seperti itulah apa eh, saat dimana seorang bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dia lihat ya, sebagaimana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala bukan bersifat materi, Allah bukan materi sehingga tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan mata batin tentunya ya, dengan mata batin. Nah, ini yang sifatnya secara terpaksa ya.
Jadi terpaksa keadaan mendorong seseorang sehingga fitrahnya bangun kembali, sehingga fitrahnya itu hidup kembali. Karena keadaan yang mengitari kita kadang-kadang memaksa kita untuk kehilangan fitrah kita, sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita tidak melihat adanya Tuhan, ya. Tapi ketika fitrah ini terbangunkan dengan keadaan yang atau keterpaksaan tadi, dengan keadaan darurat tadi, maka kembali qalb ataupun hati yang apa tadi yang tertutupi tadi, fitrah yang sudah tertutupi tadi kembali bangun. Atau dengan usaha sendiri, ya, sebagaimana uh, disampaikan oleh uh, uh, Al-Imam Ali alaihi salam, "Ma kuntu a'budu rabban lam arah." Saya tidak menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Tentu saja ini yang tidak saya lihat, melihatnya itu bukan dengan mata kepala tentunya, tetapi dengan syuhud qalbi, ya, dengan dengan pandangan mata hati tentunya. Nah, jadi itu tidak ada masalah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an juga kita lihat bahwa apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan bahwa nanti di akhir akhirat bahwa muka-muka itu akan berseri-seri, wajah-wajah orang, sebagian orang akan berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Tentu saja melihat di sini bukan melihat dengan eh, mata kepala, tetapi melihat dengan mata batin tentunya, ataupun yang disebut dengan qalb, di mana orang-orang mukmin nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada tahap ini, yaitu pada tahap pengetahuan huduri ini, eh, sebagaimana juga kita sebutkan tadi, seseorang tidak membutuhkan dalil, ya. Jadi di sini tidak ada butuh dalil lagi. Kenapa? Karena dia langsung objeknya langsung yang hadir ke dalam uh, yang mengetahui tadi, ya, kepada orang yang mengetahui tadi. Jadi seperti rasa lapar tadi, rasa laparnya itu sendiri yang hadir, bukan pahaman, bukan mafhum, ya, bukan makna yang hadir, tetapi apa? Tetapi eh, langsung objeknya itu yang hadir sehingga tidak butuh dalil. Sebab ia sudah merasakannya secara langsung. Jadi tidak, misalnya orang yang lapar, tidak bisa lagi kita tanya apa buktinya kamu lapar. Ya, orang saya lapar, saya merasakannya langsung. Ini tidak butuh dalil lagi. Beda dengan yang pengetahuan yang husuli ataupun yang dalam bentuk argumentatif tadi, ya. Nah, kalau yang argumentatif, ya, ya dia butuh dalil, apa buktinya kan Allah itu ada. Kalau ini tidak, dia sudah merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dalil lagi, tidak perlu bukti lagi. Nah, jadi buktinya itu, ya, itu sudah dia sudah merasakan, ya, sudah merasakan langsung. Nah, karena sudah merasakan langsung, sudah melihat langsung, ya tidak perlu bukti lagi. Hanya kalau kita lihat ya para a'immah seperti Al-Imam As-Sajjad dalam doa Abi Humsa As-Sumali menyatakan, bika araftuk wa anta dalaltani alaik. Ku mengenal dirimu dengan dirimu. Jadi tidak butuh yang lain lagi, argumentasi yang lain. Jadi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah adalah yang paling ini, yang paling nyata, maka yang lain itu justru membutuhkannya, bukan dia yang membutuhkan yang lain. Sedemikian nyatanya, misalnya ketika kita melihat eh, sinar matahari, kita tidak butuh lagi ini bukti untuk menyatakan apa buktinya kalau sinar matahari itu ada, ya sudah ada sendiri itu sinar mataharinya, kan. Tidak butuh lagi bukti. Kemudian kalau kita lihat di dalam akhir doa Arafah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam, ayakunu li ghairika minal zuhur ma laisa lak. Jadi apakah selainmu itu memiliki kejelasan eh, yang tidak dimiliki olehmu, sehingga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala butuh yang lain.
Tidak tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah azharus asya ya. Azharul asya. Allah itu adalah paling nyata, yang paling jelas sehingga uh, tidak dibutuhkan yang lain ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih jelas dari yang lainnya sehingga untuk membuktikan dirinya tentu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada butuh yang lain. Ini pada tahap ini ketika hati seseorang sudah apa namanya? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi melalui hatinya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak butuh lagi dalil ya, karena dia langsung ya merasakan itu. Baik, kita lanjutkan dengan ayat berkaitan dengan fitrah. Ada tidak ayat yang berkaitan dengan fitrah ini ya, dengan pengetahuan yang fitri ya. Kita kan ingin coba membuktikan bahwa uh, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya fitri. Jadi bisa dikenal dengan mudah atau bisa dikenal melalui hati. Kita mau buktikan ini, ada tidak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya fitrah, fitri, mudah dikenal atau bisa dikenal dengan hati. Semua orang dapat menjangkau itu. Baik, ada dua ayat yang ingin kita bahas ataupun tiga ayat ya, yang ingin kita bahas yang berkaitan dengan topik ini. Ayat yang pertama adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah, di mana Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tadi, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah perhatian penuh terhadap agama ya. Jadi fa'aqim wajhaka lid-din ini adalah kata-kata yang dalam bahasa Arab ini digunakan untuk memerintahkan manusia untuk mengerahkan seluruh eh, perhatiannya. Jadi bukan tawajjah misalnya kan, tawajjah wajhaka lid-din, bukan, tapi aqim wajhak. Nah, jadi ini adalah uh, perintah yang lebih ini lagi, yang lebih kuat lagi untuk mengerahkan seluruh perhatian terhadap agama. Nah, jadi ini perintahnya ini kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, fa'aqim wajhak lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, jadi perhatian penuh. Jadi seluruhnya harus dikerahkan perhatiannya terhadap agama. Kemudian yang kedua yaitu selalu berpegang kepada agama. Kenapa? Karena di sini disampaikan bahwa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Berarti selalu. Nah, jadi perhatian terhadap agama ini adalah perhatian yang seharusnya selalu ada. Kenapa? Karena ini adalah fitrah. Fitrah ini tidak pernah berubah, selalu ada. Kemudian yang kedua ini merupakan karakter yang ada pada setiap diri manusia, bukan sebagian manusia. Kenapa? Karena fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi dari penggalan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ada dua hal yang bisa kita pahami bahwa perhatian terhadap agama ini adalah sifatnya fitri. Ah, Perhatian terhadap agama ini sifatnya fitri. Selalu ada dan merupakan karakter yang ada pada setiap manusia. Jadi dia selalu
Jadi tidak mengenal masa kapanpun manusia yang dulu, manusia yang sekarang, dan manusia yang akan datang. Kemudian ada pada setiap manusia, manusia yang tua, manusia yang muda, manusia yang apa namanya, yang muda, akan anak-anak yang sudah mulai diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya sudah mulai hidup ya. Nah, jadi ini apa, fitrah yang Allah berikan ini sifatnya apa? Selalu dan ada pada semua manusia, bukan sebagian manusia. Ah, nah, kalau begini kita lihat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, eh, ini sifatnya adalah kecenderungan di mana setiap manusia itu adalah selalu cenderung terhadap agama ya. Jadi bukan sifatnya pengetahuan, kalau sesuai dengan apa yang kita sampaikan ini bahwa fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, jadi apa, tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu kepada agama, karena beragama itu adalah fitratallah. Berarti ini sifatnya bukan pengetahuan ya, sifatnya adalah kecenderungan ya. Nah, jadi kecenderungan manusia itu adalah beragama. Sedangkan yang ingin kita buktikan adalah bahwa ayat ini berkaitan tentang fitrah yang sifatnya apa? Yang sifatnya pengetahuan yang fitri. Ah, Lantas bagaimana kemudian ayat ini nanti kita kaitkan dengan eh, pengetahuan yang fitri, bahwa pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah fitri ya, fitrah. Nanti kita akan bahas. Sebagian kalangan menafsirkan bahwa hukum-hukum agama itu sesuai dengan fitrah. Jadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dia menafsirkan, sebagian kalangan ini menafsirkan bahwa hukum-hukum agama itu sesuai dengan fitrah, bukan kecenderungan untuk beragama itu yang fitrah, tetapi apa, hukum-hukum yang ada ya di dalam agama itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak ada hukum yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ah, jadi termasuk di antaranya adalah hukum untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menyalahi fitrah manusia, tetapi sesuai dengan fitrah manusia. Ataupun perintah misalnya untuk memakan yang baik, atau menjauhi yang buruk-buruk, yang kotor, yang jorok, itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ah, jadi ajaran agama, kalau sesuai dengan tafsiran yang kedua ini menyatakan bahwa ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama itu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian sebagian lainnya menafsirkan bahwa agama yang sesuai fitrah adalah agama yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang sesuai dengan fitrah adalah agama yang tunduk. Kenapa? Karena innad dina indallahil Islam. Jadi al-Islam di sini adalah tunduk. Jadi semua manusia itu pada dasarnya menurut tafsiran yang ke apa, yang ini, yang terakhir ini, bahwa seluruh manusia ini cenderung untuk tunduk dan patuh kepada zat yang mulia, zat yang agung, kepada Tuhan ya. Oleh karena itu, sebagaimana sudah kita sampaikan juga sebelumnya, sepanjang sejarah kita lihat bahwa orang-orang akan selalu mencari kesempurnaan. Di mana dia lihat ada kesempurnaan, maka dia akan tunduk dan patuh terhadap kesempurnaan tadi. Sebagai contoh, misalnya seorang yang sedang jatuh cinta, dia melihat bahwa ada kesempurnaan, ada keutamaan yang ingin dia raih dari yang dia cintai tadi. Makanya dia akan patuh, akan tunduk terhadap apa yang dia cintai tadi. Dia akan berusaha mendapatkan hati yang dia cintai. Nah, bagaimana kalau yang dicintai itu adalah zat yang lebih agung, yang lebih sempurna, yang memiliki segala-galanya, maka tentu saja ketundukan dan kepatuhan ini akan lebih lebih tinggi lagi, lebih agung lagi, bahkan sampai pada tahap di mana dia melihat bahwa dirinya itu sudah tidak mempunyai keinginan lagi. Keinginan dia adalah keinginan yang dia cintai tadi, yaitu Tuhan kalau dalam bahasa kitanya ya. Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Nah,
semua ini kalau kita lihat ya ini adalah semuanya adalah kecenderungan ya ataupun keinginan yang dipaparkan dalam ayat ini. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh, karena kecenderungan itu tentu saja harus didasari dengan pengetahuan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan kepada manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan patuh kepada zat yang lebih agung, pada zat yang maha mulia, tetapi kemudian dia tidak bisa apa? Mengenal zat yang mulia tadi, zat yang agung tadi. Walaupun secara umum tentunya ya. Walaupun nanti misdak objek luarnya itu bisa jadi salah. Jadi kalau misalnya manusia itu kalau dalam hukum tadi bahwa hukum-hukum fitrah itu hukum-hukum Islam tadi sesuai dengan fitrah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah manusia kepada manusia untuk cenderung kepada eh, apa? oh, menikah, cenderung untuk eh, menyukai lawan jenisnya, tentu dia juga akan memberikan pengetahuan mengenal siapa sebenarnya yang dia ingin nikahi tadi. Bukan dia justru mencari cintanya itu misalnya dengan pergi memancing atau dengan pergi rekreasi ke bulan misalnya, bukan seperti itu, tapi Allah juga memperkenalkan bahwa ini loh dengan menikah dengan perempuan lawan jenis. Nah, jadi ada dibarengi dengan pengetahuan. Maka dengan adanya kecenderungan manusia untuk selalu beragama ya, kalau dalam penafsiran yang pertama ataupun dalam tafsiran yang kedua bahwa hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan salah satu dari ajaran Islam itu adalah atau hukum Islam itu adalah anjuran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan memberikan eh, fitrah pengenalan terhadap zat tadi. Walaupun secara umum seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ada zat ya, ada zat yang sifatnya uh, layak untuk disembah ya, bahwa dia adalah yang memiliki kesempurnaan. Nah, oleh karena itu secara mulazamah ataupun kelaziman dari uh, apa kecenderungan manusia beragama adalah kelazimannya adalah fitrah manusia ataupun pengetahuan manusia terhadap uh, kecenderungan tadi ya. Jadi manusia juga harus bisa memahami kecenderungan-kecenderungan tadi. Kalau tidak, maka tentu saja ini fitrah tadi, pemberian kecenderungan terhadap agama tadi tidak akan bermanfaat ya. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua tentang fitrah, ini adalah ayat yang ada di surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna uh, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna wa min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Kemudian apa? Wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian dari diri-diri mereka sendiri ya. Allah mengambil kesaksian dari diri-diri manusia itu sendiri dengan berkata alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya kami bersaksi.
Antakulu yaumal qiyamah, sehingga kalian tidak berkata pada hari kiamat, inna kuna an hadza ghafilin, kami lalai, kami tidak mengetahui hal ini. Au taqulu, atau kalian berkata, atau tidak, kalian tidak berkata, innama asyaraka abauna, hanya saja bapak-bapak kami melakukan kemusyrikan wa min sebelumnya, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami ini adalah anak-anak keturunan setelah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami dengan sebab apa yang dilakukan al-mubtilun, mereka yang melakukan kerusakan, maksudnya bapak-bapak mereka itu. Jadi yang musyrik, karena bapak-bapak kami musyrik, kami juga ikut-ikutan saja. Lantas apakah engkau akan menghukum kami dengan kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak kami? Nah, ayat ini, ya, ayat ini adalah termasuk ayat yang jadi perdebatan, jadi perbincangan kalangan para mufassirin, kalangan para mutakallimin bahkan, ya, karena ini ayat yang dianggap ada kaitan dengan kajian-kajian kalam, ya. Jadi perdebatan, uh, yang jadi perdebatan itu sebenarnya adalah dari kitanya, ya. Jadi objeknya itu saja sebenarnya, ya. Kalau dari pemahaman ataupun arti dari ayat ini tidak ada masalah dalam hal ayat ini, ya. Dalam pengertian ayat ini tidak ada yang muskil di sini. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit di dalam ayat ini. Ayat ini sangat jelas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, keturunan Adam dari tulang sulbi bapak-bapak mereka, kemudian Allah meminta kesaksian manusia, diri-diri mereka sendiri, ya, dari sendiri yang diminta sebagai saksinya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidina, mereka berkata, ya, kami bersaksi. Berarti di sini tidak ada masalah, kan? Bahwa Allah menciptakan anak cucu Adam dari tulang sulbi bapak-bapak mereka, ini yang pertama. Kemudian Allah juga meminta kesaksian dari para manusia. Kemudian diri mereka sendiri yang sebagai saksinya, bukan yang lainnya. Kemudian Allah yang dia minta kesaksian itu adalah apa? Alastu birabbikum, minta kesaksian dari mereka, apakah mereka mengakui bahwa dia adalah Tuhan mereka? Mereka jawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, arti jelaskan, tidak ada yang problem dalam pemaknaan ayat ini. Yang problem itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya yang tidak dijelaskan dalam ayat. Misalnya, di manakah ini terjadi? Apakah nama alam ini? Apakah pertemuannya ini pertemuan yang secara langsung atau tidak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul seolah-olah ayat ini adalah ayat yang penuh polemik, ya. Tapi kalau secara pemaknaan seperti yang kita sebut tadi, tidak ada polemik di sini, ya. Tidak ada polemik dalam pemaknaan ayat ini. Polemiknya itu ketika kita nanti bertanya lagi sesuatu hal yang tidak dijelaskan dalam ayat ini. Berarti sesuatu yang tidak dijelaskan dalam ayat ini, ya, itu bukan tugas ayat ini untuk menjawab itu, ya. Nah, tapi kalau ayat ini saja kita lihat, maka tidak ada yang rumit, yang sulit di dalam memahami ayat ini. Baik, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini termasuk ayat menjadi perdebatan, ya, itu seperti kita sebutkan tadi. Kemudian dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah bertemu dengan setiap manusia dan bertanya apakah ia adalah Tuhan mereka. Nah, jadi dalam ayat ini seperti yang kita sebutkan tadi, pernah ada pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan setiap manusia yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala juga di sana bertanya, mengambil kesaksian dari manusia, apakah mereka itu bersaksi apakah dia Tuhan mereka atau tidak, ya. Nah, ini pernah terjadi pertemuan ini. Ini yang pertama, poin pertama dari ayat ini. Yang kedua, pertemuan ini menyebabkan hilangnya semua uzur dan alasan yang tersisa bagi semua manusia.
Jadi pertemuan ini, sesuai dengan ayat ini adalah pertemuan yang dijadikan penghilang semua alasan nantinya bahwa manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengenal Tuhan. Manusia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Manusia tidak yakin dengan adanya Tuhan, dengan keesaan Tuhan. Ini nanti jadi saksi. Ini nanti jadi bukti yang menghilangkan semua nantinya uzur-uzur yang ada pada manusia. Jadi uzur kita nanti tidak diterima lagi di sana. Alasan-alasan kita uh, tidak akan diterima lagi nanti di sana dengan adanya pertemuan ini. Jadi pertemuan ini adalah sebagai bukti nantinya di sana ataupun alasan untuk semua umat manusia yang menentang ataupun yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan menghilangkan itu semua. Jadi tidak ada alasan lagi nanti kita di sana. Oh, karena bapak saya musyrik, saya juga musyrik. Oh, tidak. Kita kan sudah pernah ketemu. Kita kan sudah pernah bersua, berjumpa. Nah, kemudian jangan juga katakan nanti bahwa kami tidak pernah menyampaikan, kami tidak pernah eh, membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa misalnya. Nah, kita sudah bertemu, saya bahkan meminta kesaksian kalian, kalian juga sudah bersaksi. Sehingga ini menghilangkan segala alasan ya. Kemudian eh, pertemuan ini bentuknya harus langsung. Bukan dalam di balik tirai atau dari tempat yang tidak jelas. Tempat di sini tentu saja bukan tempat yang yang sifatnya materi ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan materi ya. Jadi pertemuan langsung ya. Jadi bukan misalnya para hamba hanya mendengar suara, aku saksikanlah bahwa saya adalah Tuhan. Nah, kalau pertemuannya begini, ini masih bisa saja salah kan? Bisa saja salah karena bisa jadi misalnya iblis yang bersuara, kemudian kalian saksikanlah bahwa saya adalah Tuhan. Nah, jadi masih ada kemungkinan salah tadi. Tapi kalau ini justru Allah Subhanahu wa taala langsung yang disaksikan oleh manusia, nah, maka kemungkinan salah tadi sudah hilang karena objeknya langsung dilihat, langsung dirasakan ya. Tanpa ada pembatas, melihat langsung. Nah, jadi tidak ada lagi alasan-alasan tadi itu. Kemudian yang berikutnya poinnya adalah disaksikan dengan mata hati yang berbentuk ilmu huduri. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan jisim, bukan materi, maka yang bisa menyaksikan ini adalah hati ya, bukan mata yang mata kepala ya. Karena mata kepala ini hanya bisa melihat sesuatu yang sifatnya materi, di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri, di depan atau belakang. Itu yang bisa dia lihat, besar atau kecil ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti itu. Oleh karena itu tidak akan bisa dilihat oleh mata. Tentu saja yang menyaksikan itu adalah eh, ilmu ilmu huduri. Jadi penyaksian langsung ya. Nah, dari ayat ini kalau kita lihat maka uh, inilah yang kemudian melandasi bahwa pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifatnya fitri, sudah dirasakan oleh semua orang. Ada di dalam kalb setiap orang. Jadi Allah itu sudah pernah dilihat. Jadi kita sebutkan tadi sifatnya fitri itu adalah menyeluruh dan di segala masa. Jadi yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, dan di setiap kalangan umat manusia. Nah, karena manusia sudah pernah eh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memang pembahasannya di alam yang manakah itu, ada yang mengatakannya alam zar, ada yang mengatakannya alam mitsaq. Ya di alam apapun itu yang jelas disampaikan oleh ayat ini bahwa manusia sudah
pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pertemuan ini dijadikan sebagai eee, penghilang ataupun menghilangkan semua alasan-alasan yang dimiliki manusia dalam mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian melandasi bahwa, eee, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah fitri, sudah ada di dalam fitrah manusia. Jadi manusia itu sudah pernah melihat Allah secara langsung dengan qalbnya, sudah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ilmu syuhudi, maka sudah ada di dalam hati setiap orang. Nah, oleh karena itu nanti tidak ada lagi alasan itu. Jadi pengetahuan terhadap Allah itu sifatnya fitri itu ya salah satunya ini ya dengan ilmu syuhudi yang fitri ya bahwa ada di setiap relung umat manusia. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan jika pertemuan tersebut berbentuk ilmu huduri dan qalbi ya. Misalnya riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, ini ada di dalam kitab Al-Kafi yang ada ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan fitrah, beliau bersabda, "Fa'arrafahum wa arahum nafsahu walaula dzalika lam ya'rif ahadun rabbah." Fa'arrafahum, Allah memperkenalkan kepada mereka, wa arahum memperlihatkan kepada mereka apa? Nafsahu, dirinya. Jadi diperlihatkan langsung dirinya kepada manusia ya. Jadi bukan hanya misalnya suaranya yang didengar atau untuk berita yang disampaikan, tidak langsung memperlihatkan dirinya kepada mereka. Walau la dzalika lam ya'rif ahadun rabbah. Kalau tidak Allah tidak memperkenalkan, tidak memperlihatkan dirinya, seseorang tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal ya. Jadi bukan mengetahui, mengenal. Nah, karena kalau mengetahui itu kan sifatnya yang apa tadi? Yang burhani, burhani ataupun yang dalam bentuk silogisme itu eh, argumentatif, itu tidak apa? Tidak mengenal tapi mengetahui ya. Karena dia sifatnya umum, ada satu zat yang tidak memiliki kekurangan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, dia seperti itu. Kalau ini tidak, dia mengenal langsung, dia lihat langsung. Karena ini pengenalannya syuhudi dan huduri ya. Ada juga di tafsir yang lain, dalam tafsir Ali ibn Rahim Al-Qummi eh, dari Ibn Miskan ya. Kurang ini juga ya bacaannya, ini Miskan atau Maskan ya. Jadi kemungkinan adalah Miskan ya. Timbangan mif'al. Dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, di sahabat beliau itu atau Ibn Miskan bertanya kepada beliau, mu'ayanatan kana hada, apakah ini dalam bentuk langsung, mu'ayanah, dilihat secara langsung? Jadi imam menjawab na'am. Jadi melihatnya itu secara langsung. Jadi seperti tadi bukan dibalik tabir. Jadi melihatnya itu adalah melihat secara langsung, tentu saja dengan itu tadi ya ilmu syuhudi ya yang hati ya. Kemudian dalam kitab Mahasin uh, Barqi juga ada riwayat dari Zurarah dari Imam Ja'far As-Shadiq uh, yang menyatakan bahwa wal aula dzalika lam yadri ahadun man khaliquhu wa raziquh. Jadi kalau tidak ada muayyanah ataupun apa pertemuan secara langsung ataupun tidak ada fenomena di mana Allah memperkenalkan dirinya atau memperlihatkan dirinya kepada manusia, maka tidak seorang pun yang mengenal penciptanya, bukan mengetahui ya, mengenal. Dan siapa yang memberi rezekinya. Jadi mengenal secara langsung objeknya tadi ya. Jadi ini adalah riwayat yang menyatakan bahwa pertemuan tadi itu adalah pertemuan yang bentuknya secara langsung, sehingga ketika semua manusia sudah eh, melihat Allah secara langsung dengan hatinya, maka semua manusia juga mempunyai pengenalan terhadap Allah.
Jadi semua manusia mempunyai pengenalan terhadap Allah yang sifatnya fitri, itu tadi ya. Jadi fitrah manusia itu ataupun bentuk penciptaan manusia itu diciptakan sedemikian rupa sehingga di dalam relung hatinya yang paling dalam ada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada filenya ya kalau kita untuk sekarang dalam bahasa apa eh, hari ini ya, itu sudah ada filenya di dalam relung jiwa setiap manusia. Wah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja tertutup ya, saja tertutup, bisa tapi itu akan selalu ada. Makanya ketika terjadi apa darurat di saat-saat genting, di saat semuanya terputus dari jangkauan manusia, hal-hal yang bersifat materi, maka itu fitrah tadi akan muncul, akan muncul. Jadi ada di setiap jiwa manusia. Kemudian ada ayat yang ketiga ya, ayat tentang pengenalan Allah bersifat fitri akli ya, fitri dan akli. Ini ayat surah Ibrahim ayat yang ke-10. Qalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Jadi yang ingin kita bahas yaitu ini tidak semua ayat ini sebenarnya hanya qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Penggalan ini saja. Ah, Rusul ataupun rasul-rasul mereka berkata afillahi syakkun. Apakah pada Allah Subhanahu wa taala ada keraguan? Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi atau yang mengurus ya langit dan bumi. Mudabbir ya, ada sebagian yang mengartikannya sebagai mudabbir seperti tafsir Al-Mizan, tapi ada juga banyak juga yang menafsirkan fatir itu sebagai dimaknai pencipta ya, pencipta langit dan bumi. Baik, apapun itu, baik yang dimaknai dengan mudabbir ataupun jadi khaliq, maka yang jadi pertanyaan di sini adalah Rasul-Rasul itu berkata, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu diragukan? Nah, ini kan jadi menurut ini ayat ini bahwa sedemikian jelasnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian mudahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin lagi diragukan. Afillahi syakkun itu fitrah tadi ya. Ini salah satu makna fitrah tadi yang fitrah yang pengenalan ataupun pengetahuan fitri tadi itu ialah yang sifatnya akli burhani ya, argumentatif ya. Nah, jadi argumentasi yang sangat mudah, yang sangat simpel bisa dipahami oleh semua kalangan. Tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan yang luar biasa banyak untuk membuktikan keberadaan Allah, untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan dalil yang sangat simpel, mudah, hampir badihi, kayak ringan dengan disampaikan maka semua orang akan bisa memahami itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, ya termasuk tafsir kabirnya Fakhr Razi, dia mengatakan seperti itu. Dia bahkan menggambarkan di sana bahwa anak kecil itu bisa bisa memahami apa? Bisa memahami argumentasi keberadaan Allah itu dia bilang begini. Jadi kalau seorang anak sobi kalau dalam bahasa dia itu ya, anak kecil ya. Jadi yang sudah ketika ditanya apa? Ketika ada orang yang menampar ya, atau menampeleng kalau bahasa kita ya, eh, kepalanya, dia akan bertanya, siapa yang menampar saya? Kemudian dia akan ingin membalas apa tamparan tadi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa anak kecil itu paham bahwa ketika ada peristiwa
Yang tadinya tidak ada sekarang ada, maka pasti ada pelaku. Pasti ada pelaku. Nah, pelaku itu dia akan mencari pelaku tadi. Nah, itu anak kecil katanya. Anak kecil saja memahami itu. Nah, alam ini juga begini. Nah, orang yang besar akan dengan sangat mudah memahaminya ketika dia melihat bahwa di dalam alam ini banyak hal-hal yang tadinya tidak ada kemudian ada, dan itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya sebagaimana anak kecil tadi tidak akan apa menerima ketika kita katakan bahwa tidak ada yang menampar. Kamu tertampar begitu saja, tidak akan terima, maka apa namanya, pemikiran manusia ini juga tidak akan bisa menerima bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada kreator di balik ini. Nah, ini anak kecil kan, anak kecil bisa memahami ini kata apa? Kata Fakhr Razi di dalam tafsirnya itu ya. Jadi memahami Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah fitri. Artinya apa? Mudah, gampang dipahami ya. Gampang dipahami. Jadi tidak perlu argumentasi yang rumit dan menjelimet untuk membuktikan keberadaan Allah. Bahwa anak kecil sekalipun paham konsep ini. Hanya saja kadang-kadang orang ini apa namanya tidak mau menerima konsekuensi itu saja. Kalau tidak sangat sederhana, kita kan merasa kalau kita ini butuh. Yang butuh tentu saja harus ada yang memenuhi kebutuhannya. Yang memenuhi kebutuhan ini harus yang kebutuhannya itu tidak yang dia tidak punya kebutuhan lagi kepada yang lain. Kalau dia masih punya kebutuhan juga, maka dia akan butuh kepada yang berikutnya, berikutnya, begitu seterusnya. Nah, ini harus berakhir pada di mana zat tadi tidak butuh apa-apa lagi. Dia apa namanya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dia adalah ghaniyul mutlak, kaya sekaya-kayanya sehingga tidak ada kebutuhannya lagi. Nah, karena argumentasi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mudah, bisa dipahami oleh semua kalangan, maka di sini para rasul itu juga apa? Di sini dalam bentuk istifham ingkari ya. Ayat ini mengandung istifham ingkari, pertanyaan yang tujuannya menyanggah seperti afillahi syakkun. Apakah kalian meragukan Allah, keberadaan Allah? Nah, ini sebenarnya tidak. Dia ingin mengatakan bahwa tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak layak diragukan. Nah, ingin menyampaikan itu sebenarnya. Kenapa? Karena sangat mudah argumentasinya. Yang intinya pengenalan adanya pencipta yang mengatur serta bijaksana adalah fitri. Nah, jadi kalau kita lihat alam ini sangat apa namanya teratur ya, sangat luar biasa, maka dengan sendirinya kita akan mengatakan bahwa ada penciptanya. Penciptanya itu juga sangat bijaksana, sangat apa namanya, sangat-sangat mengetahui. Masa kalau kita melihat misalnya ada ada lukisan yang indah, yang bagus, ya gitu akan membimbing kita kepada apa? Wah, ini pasti ada pelukisnya. Oh, pelukisnya itu pasti orang yang sangat pandai, yang pasti orangnya mahir. Nah, kalau tidak mungkin dia buat lukisan seindah ini. Nah, alam ini lukisan yang luar biasa, tidak mungkin ya. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya kan? Ataupun tidak ada penciptanya. Nah, pasti ada yang mencipta. Nah, siapa pencipta itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana, bisa dipahami oleh siapapun ya. Oleh karena itu, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ayat ini menunjukkan bahwa apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah ya, fitri. Jadi jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah jalan fitrah, yaitu melalui hati ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Nah, kita nanti akan sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala atau juga melalui argumentasi. Argumentasinya juga bukan argumentasi yang berat ya, bukan argumentasi yang berat, argumentasi yang ringan kita sudah sampai kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Eh,
Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.